Foodies, kalau biasanya Saikoro munculnya di resto barbecue atau all you can eat, nah di warung ini lain daripada yang lain. Dijadiin apakah dia? Spill dong Kezia. Oke Foodies, ini dia proses pembuatan sate Saikoro. Nah biasanya kalau Saikoro itu kita tahu, itu tuh biasanya langsung di barbecue atau dibakar, di grill di depan kita atau dimasak di depan kita. Tapi ini dibikin sate Foodies. Wah, ini mah definisi sate versi VIP ya guys. Bukan dibakar pakai arang atau beralas besi bakaran, tapi yang ini di grill langsung. Warung yang berlokasi di Matraman ini emang spesialis perdagingan duniawi Foodies. Dari ayam, sapi, sampai sosis, ready semua. Oke kita lanjut yuk bikin satenya. Bawang bombay sama tusuk, paprika, ya. Tusuk, Baru dagingnya. tusuk. Ya. Sekilas mirip yakitori ya Foodies. Satu tusuknya ada daging dan juga sayuran, tapi yang ini bukan daun bawang. Oke Foodies, ini dia sate Saikoro yang siap untuk di-grill. Untuk grillnya kita pakai bumbunya dulu Kak. Oh ya, bumbu tadi ya. Iya. Yang ada garlicnya, parsley-nya, Betul. terus butternya. Oke. Ya. Foodies, wangi butternya sama bawang putihnya langsung semerbak. Panggang sate Saikoronya ini nggak perlu lama Foodies, cukup 3 menit aja. Karena pas di grill sambil ditekan-tekan jadi kayak dagingnya tuh cepat matang. Mantul. Wah, Kezia kayaknya kalap nih ya lihat perdagingan. Tiba-tiba aja udah banyak nih pesanannya Foodies. Ada sate Saikoro, sirloin steak, chicken steak, dan juga sausage roll. Sikat langsung gak sih, Kez? Dan ini namanya sate Saikoro. Coba lihat. Lucu ya satenya ya. Unik, warnanya juga menggugah selera. Sate Saikoronya, dagingnya, teksturnya lembut. Ditambah dengan paprika sama bawang bombaynya ini jadi krenyes. Dengar nggak? Yang pasti adalah kelembutan dari dagingnya. Ini rasa bawang putihnya juga ada karena tadi waktu dibakar, di grill, itu ada butternya berasa, kemudian ada rasa campuran bawang putihnya. Krenyes-krenyes. Lagi boleh ya? Saikoro yang dipakai ini jenis Wagyu Meltik Foodies. Jadi kalau soal kelembutan gak usah ditanya deh, terjamin. Olesan garlic butternya juga nambah cita rasa gurih dan aromatik. Ukuran tiap kubusnya juga nggak terlalu besar Foodies. Jadi sekali hap langsung nikmat disantap. Yummy. Ini tuh bawang bombaynya garing, renyah, berbarengan dengan paprikanya. Bawang bombay ini bagus sekali makan, biasanya kan dipisah-pisah. Tapi ini ada di dalam satu sate. Jadi bisa menetralisir juga rasa minyaknya di dalam berlebihan. Tapi ini nggak berlebihan sih minyaknya. Potongan bombay dan paprikanya ini bukan yang overcooked gitu deh Foodies. Jadi pas digigit crunchy bingo. Apalagi aroma bombay yang kena bakarannya itu tuh. Aduh, wangi semerbak bikin mabuk kepayang. Canda-canda Foodies. Sirloin steak dan ini tuh dagingnya impor dari Australia. Dan ini tuh pakai bumbunya mushroom. Pertama bumbu mushroomnya berasa, nggak padat, pas mencair. Dagingnya, sirloinnya empuk. Ini tuh dagingnya medium well. Crispy sih, kalau dari mulut aku dagingnya tuh nggak terlalu tebal, lembut, dan bumbu mushroomnya berasa. Sirloinnya ini tuh ambiar loh di mulut ya. Lemak yang nempel di dagingnya juicy dan gurih banget. Apalagi kena panasnya hot plate. Wah, gurihnya long last deh tuh Foodies. Makannya dicampur saus mushroom yang creamy karena pakai susu dan jamur kancing. Ini kentangnya. Kita oles di mushroomnya. Enak banget. Pas di mulut aku, pas dengan gigitannya, krenyes.
Oke, lanjut kita cobain chicken steak dengan saus black pepper. Dan ini tuh dari bagian paha. Kalau bagian paha itu kebanyakan lemaknya ya. Ini tuh kan bagian paha. Dia tuh lebih juicy gitu, lembut, nggak keras, lembut banget. Jadi sekali digigit, dia langsung hancur. Black peppernya itu tuh nggak yang ngenyelekit banget gitu loh, yang kayak pedes gitu. Nggak, ini dia pelan-pelan tapi berasanya tuh saat di belakang. Tuh. Yes, kita semua setuju ya foodies, paha ayam emang seenak itu. Faktanya nih, bagian paha emang punya lebih banyak lemak daripada dada foodies. Makanya lebih kenyal and juicy-nya no tipu-tipu. Dimarinasi dengan lada, garam, serta kecap asin, rasa dagingnya it's jompolan. Meresap sempurna karena pas di grill sambil digunting-gunting tuh foodies. Ini gede banget. Lihat, aku mau angkat berdiri, dia sampai tuh kebelah sendiri. Berarti saking namanya daging ini lembut tuh. Dan kalian tahu foodies, harga satu begininya berapa foodies? Ini tuh dengan harga segini 28.000 saja foodies. Wow, bisa dapetin yang namanya ini nih, chicken steak yang lengkap. Karena ukurannya besar dan dagingnya itu beneran segar, jadi proses grill ayamnya juga cukup lama nih, sekitar setengah jam. Tapi soal matang dan rasa, ulala, jangan khawatir, pas bingo. Nah foodies, selain ayam dan sapi, ada juga nih menu sosis roll keju. Kejunya lumer-lumer, wih kawin banget ini sama gurihnya sosis, lazis. Buat kalian semua nih, yang pengen nyobain steak yang aku makan hari ini, kalian langsung aja ke Steak Oh Good yang ada di Jalan Matraman Raya. So makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.